Oke, kita berjumpa lagi di channel ini. Di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai vektor. Nah, tentu kalian sudah pernah mendengar sedikit tentang vektor. Ya, di fisika kita mengenal dua besaran, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Nah, pengertian dari besaran vektor dan besaran skalar adalah besaran skalar adalah suatu besaran yang hanya memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Sedangkan besaran vektor adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Ya, untuk membedakan antara besaran skalar dan besaran vektor, ada dua ilustrasi. Yang pertama, seorang siswa berjalan dari titik A ke titik B sejauh 8 meter. Kemudian dia kembali ke arah A sejauh 4 meter. Nah, jarak yang ditempuh dari A ke C adalah 8 ditambah 4 meter. Itu sama dengan 12 meter. Kemudian, bagaimana dengan perpindahannya? Perpindahan siswa yang berjalan dari A ke B, kemudian kembali ke C. Nah, berapa perpindahannya? Berarti siswanya berada di sini ya. Nah, berarti 8 dikurang 4. Itu sama dengan 4 meter. Nah, kemudian contoh ilustrasi yang kedua. Seorang siswa berjalan dari titik A ke titik B sejauh 8 meter. Kemudian melanjutkan perjalanan ke titik C sejauh 6 meter. Lalu, berapakah jarak yang ditempuh siswa tersebut? Nah, jaraknya berarti ini ya, 8 ditambah 6 meter. Sama dengan 14 meter ya. Kemudian bagaimana dengan perpindahannya? Perpindahan siswa tersebut. Berarti kita perhatikan dari titik awal ke titik akhirnya. Jadi dari A ke C dapat ditarik garis. Seperti ini ya. Nah, ini berbentuk segitiga siku-siku. Jadi, perpindahannya dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, dengan mencari sisi miring. Rumus dari sisi miring berarti AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Seperti ini ya. Nah, jadi AC sama dengan akar dari 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Kemudian dijumlahkan. Hasilnya adalah akar 100. Akar 100 itu adalah 10 ya. Jadi 10 meter. Jadi perpindahannya adalah 10 meter. Nah, dari kedua ilustrasi ini dapat dilihat bahwa jika jarak ini tidak mengenal arah ya, dia tidak mengenal arah. Nah, sedangkan perpindahan dia mengenal arah. Nah, berarti jarak ini termasuk besaran skalar, sedangkan perpindahan termasuk besaran vektor. Nah, oke, selanjutnya kita membahas tentang notasi vektor. Secara geometris, vektor dapat dinyatakan dengan ruas garis atau tanda panah ya, seperti ini. Nah, penamaan vektor dapat ditulis seperti ini ya. Misalnya vektor A. Nah, ini dibaca vektor A. Kemudian dapat juga ditulis seperti ini. Dengan menentukan titik pangkalnya dengan titik ujungnya. Nah,
Berarti ini dapat ditulis vektor AB. Selanjutnya, dapat juga ditulis seperti ini, dengan huruf non-kapital yang dicetak tebal. Ini juga dibaca vektor A. Selanjutnya ini ya, selanjutnya ini ya, huruf kecil dengan garis bawah dibaca vektor A. Oke. Pembahasan selanjutnya, vektor di ruang berdimensi 2. Perhatikan ini ya, ada beberapa vektor. Kita mulai dari penamaannya dulu ya. Ini vektor K, L, dan ini vektor MN, ini RS, vektor RS, dan ini vektor TU. Kemudian ini vektor PO. Lalu berapa nilai dari masing-masing vektor tersebut? Jadi vektor yang tersedia ini dapat dilihat arahnya, ada arah ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Yang pertama, vektor KL. Vektor KL. Nah, vektor KL 3 dan 3 atau 3i ditambah 3j. Ini dapat dihitung dengan cara ini ya. Lihat arahnya, berarti dia ke kanan. 1, 2, 3. Nah, berarti 3 satuan ke kanan. 3. Kemudian untuk sampai di L, ada 3 satuan juga ya. 1, 2, 3. Nah, makanya dia ditulis seperti ini. Di mana I ini adalah menyimbolkan 3 satuan ke arah koordinat X. Dan J ini 3 satuan ke arah koordinat Y. Lalu bagaimana dengan vektor MN? Vektor MN ini arahnya hanya satu ya, ke kanan aja, tidak ke atas dan ke bawah. Berarti dapat ditulis, berarti nilainya kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Berarti vektor MN itu dapat ditulis 4, kemudian arah Q-nya itu adalah 0. Karena tidak ada arah ke atas dan ke bawah. Maka dapat ditulis seperti ini ya, 4i. Lalu bagaimana dengan vektor PO? Nah, ini PO, vektor PO. Nah, vektor PO ini arahnya ke bawah ya, berarti dia ke kiri. Coba lihat, ini arahnya ke kiri. Kita perhatikan dulu yang secara horizontal. Yang pertama yang kita perhatikan selalunya horizontal dulu ya. Berarti dia ke kiri 1, 2, 3, 4. Kemudian ke bawah 1, 2, 3. Nah, perlu diingat kalau dia ke kiri dan ke bawah berarti itu bernilai negatif. Berarti negatif 4 dan negatif 3. Nah, jadi X-nya itu negatif 4 dan Y-nya itu negatif 3. Atau dapat ditulis dengan menggunakan arah vektor, berarti negatif 4i kurang 3j. Nah, selanjutnya dengan vektor RS. Vektor RS ini arah horizontalnya tidak ada ya. Dia hanya vertikal saja, berarti X-nya 0. Dan vertikalnya berarti dia ke bawah ya, 1, 2, 3, 4. Karena arahnya ke bawah sebanyak 4 satuan, maka di sini ditulis negatif 4 atau dapat ditulis negatif 4j. Nah, kenapa di sini tidak ada i? Karena x-nya 0. Nah, selanjutnya vektor TU. Perhatikan vektor TU, arahnya dia ke kiri ya. Nah, kita hitung secara horizontal dulu. Kita hitung ke kiri sebanyak berapa kali? 1, 2,
3. Berarti 3 satuan. Berarti negatif 3. Kemudian ke atas sebanyak berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Karena dia ke atas, maka positif 4. Dapat ditulis seperti ini ya. Nah, negatif 3 dan 4. Atau negatif 3i ditambah 4j. Oke, selanjutnya vektor posisi dan vektor 0 di ruang dimensi 2. Vektor posisi menyatakan kedudukan sebuah benda ditinjau dari pusat koordinat. Nah, pusat koordinat itu berada di O0,0. Nah, coba perhatikan koordinat kartesius di bawah ini. Nah, ini ada beberapa vektor, mulai dari vektor P, Q, S, T, dan U. Nah, vektor P kita hitung sama-sama ya, berapa nilainya. Kita hitung secara horizontal, dimulai dari titik pangkal. Nah, ini mulai dari 1, 2, 3. Nah, berarti 3 satuan ke kanan. Dan kita hitung ke atas berapa satuan. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 satuan. Lalu bagaimana dengan vektor Q? Vektor Q, arah vektor Q dan vektor P sama ya. Kita hitung berapa panjangnya ya secara horizontal dulu. Berarti 1, 2, 3. 3, kemudian ke atas sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Nah, vektor P 3,4 dan vektor Q juga adalah 3,4. Lalu bagaimana dengan vektor S? Nah, vektor S, ini perhatikan vektor S ya. Dia arahnya ke bawah, berarti kita hitung secara horizontal dulu. Berapa satuan ke kiri? 1, 2, 3. 3 satuan ke kiri, berarti negatif 3 ya. Kemudian ke bawah berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti negatif 4. Nah, seperti ini. Jadi vektor S koordinatnya adalah negatif 3 dan negatif 4. Nah, bagaimana dengan vektor T? Vektor T di arahnya ke bawah juga ya, ke kiri. Di 1, 2. Di negatif 2, 1, 2, 3. Negatif 2, negatif 3. Nih. Lalu vektor U. Vektor U panjangnya berupa titik saja ya. Jadi vektor U ini koordinatnya adalah 0,0. Nah, vektor U disebut vektor 0 karena vektor U panjangnya 0 atau berupa titik serta arahnya tidak tentu. Nah, kemudian kita kembali ke sini. Bagaimana dengan vektor P dengan vektor Q? Vektor P dengan Q itu sama ya. Coba perhatikan koordinatnya sama 3,4 dan 3,4. Nah, lalu bagaimana dengan vektor S? Jadi vektor S ini adalah negatif 3, negatif 4. Jadi vektor S ini adalah lawan dari vektor P dan vektor Q. Nah, apakah vektor S dan vektor T itu sama? Nah, tentu tidak ya, karena sekalipun arahnya sama, tetapi panjangnya berbeda. Nah, ini vektor Q ini dapat juga diselesaikan dengan cara, coba perhatikan ya titik pangkalnya, dengan menghubungkan koordinat kartesiusnya ya. Nah, di sini berapa titik pangkalnya di sini? Coba perhatikan. Ini 2,2 ya. Jadi dia 2,2. Nah, tulis di sini saja ya. Titiknya 2,2 ya. Itu adalah titik pangkalnya.
Kemudian titik akhirnya, coba titik atau titik ujungnya berapa? Kan dari sini 5,6. 5,6. Tulis di sini saja ya. 5,6. Nah, dapat dicari dengan, dapat diselesaikan dengan titik akhir dikurang dengan titik pangkal. Nah, titik akhirnya berapa? Titik ujungnya berapa? Atau titik ujungnya berapa? 5,6. Nah, berarti titik ujung dikurang dengan titik pangkal. Kurangkan ya. Jadi ini sama dengan 5 kurang 2, 3. Kemudian 6 kurang 2 berapa? 4 ya. 4. Jadi vektor P dengan vektor Q ini dikatakan sama karena panjangnya sama, kemudian arahnya sama, sekalipun titik tangkapnya tidak sama. Nah, kemudian vektor S ini adalah lawan dari vektor P dengan Q. Jadi dari sini kita dapat kesimpulan bahwa suatu vektor dikatakan sama jika panjang dan arahnya sama, sekalipun titik tangkapnya berbeda. Oke, selanjutnya ini ada contoh soal. Sebuah benda berada pada posisi pertama dengan titik koordinat T 2,4. Nah, kemudian benda tersebut berpindah ke titik koordinat kedua yang kita simbolkan di sini titik U 4,3. Maka berapakah vektor TU? Nah, dapat digambarkan seperti ini ya. Nah, ini adalah benda pertama berada di titik T di koordinat 2,4. Kemudian benda tersebut berpindah ke titik koordinat U 4,3. Nah, lalu vektor TU berapa? Nah, ini yang ditanyakan ya, vektor TU berapa? Ini ya, vektor TU. Vektor TU dapat diselesaikan dengan cara titik akhir dikurang dengan titik awal. Nah, ini dapat diselesaikan seperti ini ya. Ini kan titik akhirnya yaitu 4,3. Lalu dikurangkan dengan titik awalnya yaitu 2,4. Maka vektor TU yaitu 2,-1. Atau dapat juga ditulis menjadi 2I dikurang J. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih.